Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang beberapa tips untuk persiapan tes CPNS maupun tes P3K di tahun ini. Nah, jadi teman-teman, sebagai persiapan atau untuk teman-teman yang sudah pernah tes dan masih mau tes, alangkah baiknya mulai dari sekarang sambil menunggu pengumuman, teman-teman bisa mempersiapkan diri agar menghadapi tesnya nanti itu teman-teman sudah punya persiapan yang matang, baik dari segi administratif maupun dari segi kualitas untuk belajar persiapan untuk tes. Nah, di sini saya ingin membagikan beberapa tips, kurang lebih ada 5 ya teman-teman, untuk persiapan tes CPNS maupun tes P3K, daripada teman-teman hanya menunggu informasi tapi tidak ada persiapan sama sekali. Lebih baik teman-teman mulai melakukan tes-tes atau cicil-cicil lah belajarnya, karena itu sangat membantu berdasarkan pengalaman. Ya, teman-teman, yang pertama teman-teman bisa memulai dengan mengenal lebih dekat tentang instansi tempat tujuan teman-teman nanti. Teman-teman misalnya mau pilih di bagian apa teman-teman tesnya, misalnya di bagian Kementerian Pertanian, misalnya untuk tes CPNS di lingkup pertanian, atau di keuangan, misalnya di perawatan. Lebih dekat teman-teman, lebih mulai sekarang teman-teman mulai cari tahu apa saja tupoksinya, kemudian teman-teman mau ambil jabatan di bagian apa, instansinya di mana, penempatannya seperti apa, kemudian untuk tingkat provinsi dan tingkat daerah. Nah, tujuannya apa teman-teman? Teman-teman bisa mempersiapkan diri dari awal, karena ini untuk syarat-syarat administrasinya. Kalau di tingkat kementerian itu, kalau tidak salah, itu ada persyaratan untuk TOEFL kalau tidak salah. Teman-teman bisa validasi lagi informasinya. Ada itu yang meminta persyaratan TOEFL. Biasanya itu untuk tingkat kementerian, ada yang untuk tes CPNS untuk penempatan di luar negeri ya. Nah, itu batas TOEFL-nya kalau tidak salah itu bisa sampai 550. Nah, itu untuk tingkat kementerian. Nah, untuk instansi daerah biasanya itu kan, kalau untuk tes CPNS dia hanya terbagi atas tes SKD dan SKB itu saja. Tapi untuk instansi kementerian, teman-teman bisa cek lagi di kementerian apa saja. Misalnya kalau yang dosen itu kan sudah pasti di kementerian. Nah, dosen juga itu ada beberapa tes tambahan, misalnya tes belajar, tes mengajar dan sebagainya. Nah, itu untuk perkenalan dengan instansi. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman bisa pelajari hal-hal dasar tentang komponen-komponen tes, baik itu tes P3K maupun tes CPNS. Nah, untuk yang tes CPNS teman-teman, bagi yang sudah tes mungkin sudah tahu. Kalau yang belum tes, untuk CPNS itu dia terbagi atas 2 tahap seleksi yang secara umum, yaitu tes SKD yang terdiri dari tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensia umum, dan tes kepribadian. Kemudian ada lagi, itu masuk dalam tes SKD ya, kemudian ada yang namanya tes seleksi kompetensi bidang. Di sini saya hanya memberikan gambaran-gambaran umum saja teman-teman, supaya teman-teman bisa memahami apa sebenarnya komponen-komponen dasar dari tes-tes yang teman-teman ingin ambil, misalnya tes P3K maupun tes CPNS. Nah, untuk tes P3K itu komponennya terdiri atas tes kompetensi teknis. Nah, tes kompetensi teknis ini dia itu kalau di tes CPNS dia sama dengan tes seleksi kompetensi bidang, karena ini dia berkaitan dengan tugas jabatan. Misalnya teman-teman jabatan penyuluh. Nah, SKB itu di SKB penyuluh pertanian dan SKB dan tes kompetensi teknis itu memiliki soal-soal tes yang hampir sama, bahkan bisa dikatakan sama. Kemudian ada tes
seleksi kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural, dan ada tambahan yaitu berupa wawancara. Untuk durasi waktunya yang tes SKD itu 90 menit, kemudian yang SKD untuk CPNS tadi ya, kemudian untuk yang P3K itu 130 menit karena ditambah dengan sesi wawancara. Oke, itu yang kedua ya, terkait hal-hal dasar. Kemudian yang ketiga itu setelah teman-teman ketahui tentang instansinya, kemudian belajar hal-hal dasar, kemudian teman-teman karena sudah mengetahui tadi, sudah bisa langsung cicil. Belajarnya itu pakai sistem cicil. Nah, saya perkenalkan satu-satu. Untuk tes CPNS misalnya itu ada tadi seleksi kompetensi dasar. Nah, itu ada TWK. TWK itu dia berbicara tentang apa teman-teman? TWK itu dia berbicara tentang Pancasila, Undang-Undang 1945, kemudian Kesatuan Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Demokrasi Indonesia, kemudian dan peristiwa sejarah-sejarah penting berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan. Kemudian untuk tes kepribadian itu dia biasanya untuk mengukur karakter keseharian peserta tes calon pegawai negeri sipil. Biasanya itu berkaitan dengan kultur lingkungan kerja, kemudian kultur lingkungan kepegawaian dalam pelayanan publik. Itu untuk tes kepribadian. Kemudian untuk tes intelijensi umum ini dia lebih ke tes kemampuan verbal. Kemudian itu kemampuan numerik, berhitung misalnya dari angka. Kalau kemampuan verbal tadi ada analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian tes perbandingan kuantitatif, kemudian kebijaksanaan, serial, dan itu soalnya teman-teman setiap tahun itu hampir sama saja, cuma mungkin divariasikan saja, tapi sebenarnya intinya itu sama saja teman-teman. Teman-teman bisa mengambil referensi dari YouTube, itu sangat banyak untuk soal-soal tes CPNS. Nah, untuk tes P3K itu ada yang namanya tes kompetensi teknis. Itu sama dengan tes SKB tadi. Nah, untuk kompetensi teknis itu diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan calon anggota P3K atau itu terhadap bidang yang dipilih. Itu kompetensi teknis. Dia sama dengan tes SKB. Dia itu untuk mengukur kemampuan seorang calon tentang bidang yang diambil seperti apa. Kemudian ada tes kompetensi manajerial, di mana tes kompetensi manajerial ini itu untuk menilai bagaimana penguasaan, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan kerja ataupun sikap sebagai seorang pelamar atau sebagai seorang P3K. Jadi karakter-karakter lah yang ingin diketahui. Kemudian untuk kompetensi sosial kultural, nah ini dia menguji pengetahuan, sama juga sebenarnya dengan hampir sama dengan manajerial, menguji pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap sebagai seorang petugas atau seorang P3K itu yang berkaitan dengan bagaimana itu dia berinteraksi dengan lingkungan kerja, lingkungan kerja yang majemuk. Kemudian yang ketiga itu ada yang keempat itu ada yang namanya kompetensi wawancara. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan umum sebagai calon ASN atau P3K seperti materi nasionalisme dan juga bisa wawasan kebangsaan atau lingkungan kerja, bisa seperti itu. Nah, dari komponen-komponen tes yang saya sebutkan tadi itu memiliki bobot nilai dan skor masing-masing. Jadi sistem penilaian untuk P3K itu dia seperti apa dan CPNS itu seperti apa, karena sistem penilaiannya itu agak berbeda ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa search lagi bagaimana sistem penilaiannya. Tapi untuk
mulai belajar, teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Itu langkah-langkah awal yang bisa teman-teman tempuh untuk memulai belajar untuk persiapan tes CPNS maupun tes P3K. Kemudian yang keempat ada itu di sini saya sebutkan ya, ini saya susun sendiri sebenarnya. Teman-teman bisa mengenali media-media pembelajaran. Ini sangat penting karena untuk melihat, teman-teman bisa melihat dan membandingkan sekaligus keragaman materi dari setiap media-media pembelajaran. Misalnya teman-teman bisa belajar melalui Telegram karena di sana biasanya itu banyak grup-grup yang membahas tentang soal-soal P3K maupun CPNS, kemudian atau WAG atau WA Group, dan salah satunya juga yang saya rekomendasikan itu di YouTube, karena di YouTube itu sudah banyak sekali channel-channel yang membahas tutorial-tutorial belajar, baik itu untuk tingkat CPNS maupun P3K, dan dirincikan juga semua untuk tes wawasan kebangsaan, tes kepribadian, tes intelijensia umum, baik sampai untuk tes P3K maupun sampai di tingkat wawancara. Jadi teman-teman bisa menggunakan sebanyak-banyak mungkin media pembelajaran, karena disitu sebagai pembanding juga untuk teman-teman belajar di mana yang bagus. Dan saya sarankan juga teman-teman bisa membuat grup tersendiri atau mencari seseorang sebagai teman diskusi, karena jika teman-teman belajar sendiri takutnya nanti bisa hanya satu arah. Lebih baik teman-teman mencari satu orang teman diskusi. Berdasarkan pengalaman saya itu mendapatkan teman diskusi di Telegram itu random juga sebenarnya sih, karena saya mencoba bertanya, kemudian lama kelamaan bisa menjadi partner. Saya bisa bertanya tentang persiapan tes P3K, persiapan tes CPNS. Oke, kemudian yang kemudian ada tambahan lagi, mungkin saya bisa sharing pengalaman di sini. Teman-teman itu silahkan rutin belajar, karena memang sudah mulai cicil. Usahakan dalam satu hari itu teman-teman sudah bisa belajar apapun itu. Teman-teman harus minimal satu hari itu ada yang teman-teman pelajari di mana saja teman-teman, walaupun kerja mungkin ambil waktu luang untuk belajar, baca-baca. Dan teman-teman juga sekaligus setelah sudah belajar bisa lakukan tryout atau evaluasi atau melakukan latihan, supaya teman-teman bisa mengukur kemampuan teman-teman belajar itu sudah sampai di mana, persiapannya itu sudah sampai di mana. Karena lebih efektif jika teman-teman belajar sekaligus teman-teman melakukan tes ataupun evaluasi, karena di situ teman-teman bisa mengukur sendiri tingkat pemahaman, tingkat penguasaan materinya teman-teman itu sudah sampai sejauh mana. Dan yang terakhir teman-teman itu saya sangat rekomendasikan, saya sangat harapkan untuk konsisten, karena jangan sampai teman-teman menganggap bahwa waktu tes masih lama dan teman-teman loss lagi untuk belajar. Jadi usahakan teman-teman lebih dekat dengan waktu tes, teman-teman belajarnya itu semakin rutin, dan usahakan itu konsisten teman-teman, karena lebih banyak teman-teman belajar, lebih banyak teman-teman konsisten dalam hal persiapan ini, maka lebih banyak juga ilmu-ilmu, lebih banyak juga persiapannya teman-teman ke depan. Karena ini juga berdasarkan pengalaman saya di tahun 2019. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.